Ujian kita nomor 116, Gita Karunia ya. Selamat pagi semuanya. Satu hal selalu ku harap di dalam Tuhan, itulah yang ku rindukan. Taat pada firman-Nya seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku menikmati kasih-Nya, ku menikmati berkat-Nya, ku menikmati janji-Nya, dan menikmati firman-Nya. Ku menikmati kasih-Nya, ku menikmati berkat-Nya. Amin. Ku menikmati janji-Nya dan menikmati firman-Nya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, satu kerinduan kami Tuhan selalu ingin menikmati kebenaran firman-Mu, pencerahan untuk hati kami, pencerahan untuk pikiran kami, menerangi jiwa kami dan melembutkan hati kami Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir bersama-sama dalam persekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh luar biasa ya Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau telah memberikan kami kesehatan yang baik dan suasana hati yang damai sejahtera di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami selalu berdiri teguh ingin menyatakan, menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Dan terima kasih. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah saat teduh kita hari ini pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Dan ini adalah bagian episode yang ke-56 dari pembahasan kita khusus pada Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Nah, sekarang kita sudah kembali ke pasal 11, Roma pasal 11, dan kita akan lanjutkan. Saya akan membacakan lagi dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat ya. Ayat pertama sampai ayatnya yang keempat saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya dalam Alkitab berbahasa Indonesia, di situ dikatakan, di situ tertulis sisa Israel. Ayat pertama, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin.
Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya? Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Baal adalah nama berhala, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin pagi kita sudah memberikan topik pada bagian ini, ya. Bagian yang pertama kita telah mendengarkan mengapa Tuhan tetap mengasihi Israel. Mengapa Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, ya? Dan kita sudah mendengarkan bagaimana alasan yang sangat kuat, ya, di mana Tuhan setia kepada janji firman-Nya, walaupun bagian yang terbesar, yang mayoritas dari bangsa Israel, dari umat Israel, menolak dan berlaku tidak taat, tidak setia, memberontak, membantah kepada Tuhan, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara Tuhan kita, ya. Jadi karena Tuhan setia kepada firman-Nya, maka Tuhan akan tetap menggenapi janjinya. Amin. Sama seperti kepada kita juga, ya. Tuhan setia kepada janjinya yang ditujukan kepada kita saat ini, di mana kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kembali lagi kita melihat penegasan daripada firman Tuhan bahwa Allah berpegang kepada janjinya. Ya, janjinya kepada siapa? Kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi banyak janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengapa Tuhan harus tetap melaksanakan kehendak-Nya di bumi ini, ya, untuk mendirikan kerajaan-Nya di tengah-tengah bangsa Israel? Itu semata-mata karena setia Tuhan kepada janji firman-Nya kepada nenek moyang bangsa Israel. Nah, adapun di sini Rasul Paulus di ayat 1 tadi mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, di sini, ya, Paulus ingin menegaskan kembali bahwa Allah belum mengakhiri dan tidak akan mengakhiri urusannya dengan siapa? Dengan bangsa Israel, sekalipun, ya, jumlah yang terbesar dari mereka memberontak kepada Tuhan, menyalibkan Yesus Kristus Mesias, tapi janji Tuhan adalah janji Tuhan. Amin. Ya. Nah, karena itu Paulus juga menyertakan dirinya di sini, ya, tidak berarti bahwa Paulus sedang mengatakan bahwa saat ini, ya, kita mendapat bagian di dalam perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Tidak. Ya, tapi Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam masa kasih karunia ini, di mana sekarang ini orang Israel sedang jatuh, orang Israel, ya, sedang tertidur nyenyak, ya, mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi tidak melihat, ya, dan mereka sudah didatangi, ya, oleh Yesus Kristus dan sudah memperlihatkan dirinya, ya, sebagai Allah, sebagai manusia. Toh juga orang Israel menolaknya, ya. Tetapi meskipun demikian, saat ini
ketika Allah sudah menghentikan sementara ya urusannya dengan bangsa Israel, dengan bangsa ya. Nah, tetapi secara pribadi tetap juga Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang termasuk Rasul Paulus ya untuk menerima keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi dalam konteks keselamatan bangsa Israel, keselamatan bangsa ya, bukan keselamatan pribadi, keselamatan secara bangsa. Allah berpegang kepada janjinya kepada nenek moyang mereka, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28. Saya akan langsung membacakan untuk kita. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28 dikatakan, mengenai Injil, mereka, siapa mereka? Bukan kita, ya, mereka di sini adalah orang Israel, bangsa Israel. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, musuh Allah mengenai Injil. Mengenai kabar baik, mereka adalah musuh Allah, berlawanan dengan Allah. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi yang diperhitungkan oleh Allah adalah apa? Janji Allah kepada nenek moyang mereka. Sehingga melalui bagian yang terkecil atau sisa dari Israel yang mau percaya kepada Yesus Kristus, pada akhirnya janji Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub pasti digenapi di masa yang akan datang. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 17. Saya mengajak kita untuk melihat Kejadian pasal 17, janji yang mana yang disampaikan oleh Tuhan sehingga Tuhan berpegang kepada janjinya itu sebagai ya firman yang mengikat bagi dirinya untuk setia melakukannya, melaksanakannya bagi bangsa Israel pada akhirnya nanti, ya. Jadi kita lihat Kejadian pasal 17, ya, Kejadian pasal 17 ayatnya, saya baca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 saja dulu, ya. Dikatakan demikian, Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Abraham ini, ya, serta keturunanmu turun-temurun. Nah, itu bangsa Israel, itu keturunan Abraham, ya, turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Bukan perjanjian yang sementara, yang temporer, ya, tapi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, ya, Allah Abraham dan Allah Israel. 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu, kepada Abraham dan kepada bangsa Israel, akan kuberikan negeri ini. Ya, negeri mana? Negeri Kanaan, ya, tanah Kanaan, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, itulah yang diperebutkan sekarang ini, yang disebut dengan tanah Palestina sana. Itu adalah tanah Kanaan. Menurut peta Alkitab, itu adalah milik siapa? Milik bangsa Israel. Nah, begitu ya. Jadi itu sebabnya selalu terjadi sengketa sampai saat ini di sana, ya, terjadi perang, ya, rebutan, ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sampai yang terjadi sekarang ini. Tapi bagaimanapun Alkitab sudah membuktikan ribuan tahun yang lalu bahwa tanah Kanaan yang berubah namanya menjadi Palestina itu adalah milik daripada Abraham dan keturunannya, yaitu keturunannya dari Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah Allah terikat dengan firman ini, berpegang dengan sumpahnya kepada dirinya sendiri. Ya, bukan bergantung kepada perbuatan-perbuatan, sikap-sikap daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, umat Israel yang menolaknya. Ya, Tuhan itu, Allah itu terikat dan setia kepada janji firman-Nya ini. Bagaimana itu kita lihat di dalam di dalam Ibrani, ya, kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani, ya, kitab Ibrani ditujukan kepada bangsa Israel, ya, namanya juga Ibrani, Hebrew, ya, itu adalah Israel, ya. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sekali lagi, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, yang tadi, yang sudah kita dengar di Kejadian pasal 17, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada yang bisa menggagalkan perkataannya. Tidak ada yang bisa menggagalkan janjinya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berpegang kepada janji sumpahnya kepada nenek moyang bangsa Israel untuk keselamatan mereka secara bangsa pada akhirnya. Kembali kita ke Roma pasal 11 tadi, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya, ya, Paulus mengajak kita untuk membayangkan bagaimana posisi daripada bangsa Israel, baik dahulu maupun sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan ada orang yang berpikir bahwa karena orang-orang Israel sebagian besar telah berkhianat kepada Tuhan dengan menolak Mesias, maka janji Tuhan itu batal, maka Tuhan tidak mengingat lagi janjinya, ya, kepada nenek moyang mereka. Tidak demikian. Tuhan tetap mengingat janjinya dan berpegang teguh kepada firman-Nya, berdaulat atas apa yang disampaikannya kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan menjadikan mereka sebagai umat kerajaannya di bumi ini, ya, mewarisi bumi ini, ya. Tentunya itu kita lihat nantinya adalah di bumi yang baru dan Yerusalem baru, pada akhirnya di kekekalan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus katakan di ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ya, Allah tidak menolak umatnya Israel yang dipilihnya. Siapa ini yang dipilihnya? Tentu saja mereka yang percaya, yang merupakan sisa daripada sebagian besar dari orang Israel, melalui jumlah yang terkecil sekalipun, itu Allah menggenapi janjinya bagi bangsa Israel, bagi Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita bertanya mengenai kita sekarang, apakah Tuhan berpegang pada janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyelamatkan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Karena itulah yang mau kita tegaskan, yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan, ya, di saat kita mempelajari Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 adalah bukan kita bergantung kepada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengenai keselamatan kita. Amin. Tidak. Keselamatan kita adalah bergantung kepada janji Tuhan atas kasih karunia-Nya, yaitu pada apa yang dijanjikan tentang salib Kristus, ya,
penebusan akan segala dosa kita, pengampunan segala dosa kita, dan di dalam kasih karunia-Nya itu, janji firman Tuhan dinyatakan kepada kita yang disebut sebagai rahasia yang berabad-abad lamanya dan sekarang dibukakan kepada kita melalui hambanya, melalui Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, disampaikan keselamatan kepada semua orang tanpa perbedaan, tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui perjanjian-perjanjiannya kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa di dalam kasih karunia-Nya, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, sebab ketika kamu percaya, ya, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itulah janji firman Allah yang mengikat setiap orang yang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita ketika percaya dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Dan kita menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal selama-lamanya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal 2. Mari. Ya, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2. Ya, bahwa pemberitaan Injil yang disampaikannya adalah pemberitaan Injil, ya, 1 Korintus pasal 2, pemberitaan Injil yang disebut sebagai rahasia yang berabad-abad lamanya, belum pernah dibukakan, ya, kepada anak-anak manusia, kepada nabi-nabi bangsa Israel. Mereka tidak tahu itu, tetapi sekarang disampaikan melalui Rasul Paulus oleh Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus Kristus berfirman kepada Rasul Paulus, ya, untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Apa itu? 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Saya baca, ya. Saya baca, dikatakan, ya, dari ayat 6 saya baca. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia. Yang tersembunyi dan yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi ini adalah firman Allah yang dinyatakan kepada kita saat ini, bahwa Allah telah merencanakan kemuliaan kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum Tuhan mengadakan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel, Tuhan sudah, ya, menyimpan suatu rahasia. Ya, Tuhan sudah menyimpan suatu rahasia firman-Nya yang baru kemudian dibukakan melalui Rasul Paulus, bahwa di dalam Kristus Yesus melalui penyalipannya kita diselamatkan, pasti diselamatkan, dan kita dianugerahkan kasih karunia-Nya, dan itu adalah disebut sebagai rahasia kehendak Allah yang saat ini sedang dinyatakan kepada semua orang. Amin. Ya, menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Inilah yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, sehingga kita harus secara konsisten menyampaikan kepada mereka. Jadi hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia sedang dibukakan saat ini, yaitu hikmat salib Kristus, ya, yang rahasia dibukakan bahwa setiap orang yang percaya saat ini kepada salib Kristus, lagi kepada salib Kristus, penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa sekali untuk selama-lamanya, Allah mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal dan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Ya,
untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Efesus 1 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ingat kata-kata tadi, kata keterangan waktu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah. Kekudusan ini tidak bisa kita miliki sebelum terjadi salib. Amin. Ya, harus terjadi dulu salib Kristus. Harus terjadi dulu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pencurahan darahnya untuk membuat kita jadi kudus. Inilah kasih karunia Allah baru dianugerahkan kepada semua orang tanpa perbedaan bangsa. Tidak ada Israel saat ini, tidak ada bangsa lain. Sekarang semuanya disatukan oleh iman dan disatukan di dalam tubuh Kristus, ya. Gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus ini bukan Israel rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti ke depan akan kita lihat lebih detail lagi hal itu, ya. Tubuh Kristus saat ini diberkati oleh Tuhan bukan berdasarkan perjanjian-perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Tuhan memberkati semua orang saat ini berdasarkan perjanjian Allah kepada Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, yang sebelum dunia dijadikan, mengenai manfaat daripada salib Kristus sebagai kasih karunia yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada semua orang saat ini, tanpa Israel, tanpa perbedaan, ya, tanpa kovenan-kovenan, tanpa perjanjian-perjanjian, dan tanpa tanah suci, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa bait suci di Yerusalem, tanpa hukum Taurat, tapi ini adalah murni dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya oleh karena pencurahan darah Yesus Kristus di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Itu adalah merupakan janji firman Allah yang saat ini kita pegang dan Allah pegang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita di ayatnya. Efesus pasal 3, kita baca lagi, dikatakan, ya, mulai dari ayatnya yang pertama saya baca. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya di sini adalah bangsa-bangsa lain, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena disebut juga orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang yang di luar daripada perjanjian-perjanjian Israel. 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Nah, itu tadi rahasia yang dinyatakan saat ini dan sudah disiapkan oleh Allah sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan, dinyatakan melalui Rasul Paulus, rahasia kasih karunia itu, ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, ya. Setelah melalui Rasul Paulus mereka bersidang di Yerusalem, maka semua rasul-rasul yang sebelumnya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, akhirnya mengertilah mereka tentang rahasia, ya, janji Allah mengenai keselamatan bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel, yaitu ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Kita,
Ya, kita bukan Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bangsa lain. Ya, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah ya jelas sekali bahwa kalau sebelum Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah, yang ada adalah program penyelamatan melalui bangsa Israel. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya, sebelum Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, sebelum dia menerimanya, yang ada di dunia ini penyelamatan manusia adalah berkat bagi manusia adalah harus melalui bangsa Israel. Tapi berhubung karena mereka menolak kesempatan itu, ya, maka Allah membukakan rahasianya yang sebelum dunia dijadikan, yang tersimpan di dalam pikiran Allah, dan sesudah Yesus naik ke surga, dibukakanlah firman rahasia itu, dinyatakan bahwa semua orang saat ini dosa-dosanya sudah diampuni sekali untuk selamanya, telah ditebus oleh darah Kristus, dan setiap orang yang percaya layak untuk menerima kepastian keselamatan hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah berita rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain dan yang kita sampaikan juga kepada semua orang hari ini, besok, dan untuk selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Allah setia kepada janjinya tentang rencana Allah di dalam manusia barunya, di dalam tubuhnya, tubuh Kristus yang kekal, yang surgawi. Allah setia kepada janjinya, sehingga ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, sekali kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita pasti selamat selama-lamanya oleh kasih karunia Allah. Amin. Kenapa demikian? Karena Allah setia kepada firman-Nya. Amin. Bukan seperti sekarang ini, banyak orang yang mempercayai walaupun mereka sudah percaya bahwa ada kemungkinan suatu saat mereka akan hilang keselamatannya. Itu bukan kebenaran yang dinyatakan Allah saat ini sebagai berkat bagi semua orang. Tidak, ya, itu adalah keraguan. Itu adalah merupakan pemberitaan yang mencemari berita Injil kasih karunia Allah. Kita harus menyampaikan kemurnian Injil kasih karunia Allah, bahwa sekali kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, Allah akan tetap menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Amin. Itu tidak berarti bahwa kita didorong untuk berbuat dosa. Tidak, karena Roma pasal 6 sudah mengatakan tidak. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan yang luar biasa berkat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita syukuri, mari kita bersukacita, kita beritakan terus kebenarannya kepada semua orang, menjadi berkat dan sukacita bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami semuanya. Dimuliakanlah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih semua yang mengikuti live streaming. Amin. Ya.